Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dawami Badrujaman, berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Guru dari SDN 1 Cibenda, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim batch 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 2401091211486. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia gerak, jangan depan gerak. Jangan gerak, jangan kanan gerak. Jangan gerak. Bagus. Ini masih hitam-hitam ya kukunya. Ini juga tuh. Bagus. Ini jorok ini gimana? Bagus. Bagus. Sip. 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 Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. How are you today? Kakak. Oh iya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa masuk seperti biasa ya untuk belajar, yang giat belajar dengan semangat. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ke depan oleh ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, untuk kenyamanan kita belajar, kita lihat dulu di bawah kalian, barangkali ada sampah yang masih berserakan. Kalau ada, tolong dibuang langsung ke tempat sampahnya ya. Yang ada
dibuang ke tempat sampahnya. Oke, ini itu adalah bentuk perhatian kalian terhadap kebersihan di kelas, khususnya di sekolah ya. Karena salah satu ciri dari beriman itu adalah menjaga kebersihan. Oke, baik, maksud kalian, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran pada pagi hari ini. Yang hadir, tolong acungkan tangannya ya, atau bilang hadir juga boleh. Ahmad Nur Sidik, tidak ada, sakit ya. Oke, kita doakan semoga Ahmad Nur Sidik cepat sembuh dan besok kita akan menengoknya ke rumahnya ya. Sepakat, setuju? Oke. Dipa, kemudian Rehan, Mahira, Meli, Rahma, Yuli, Nerista, Tasya, Nasya, Nida, Sakira. Oke, alhamdulillah semuanya sudah pada hadir dan semoga pada hari ini kalian semangat untuk belajarnya ya. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita belajar tentang Al-Quran. Oke, tahu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kita pintar sekali Nerista sama barusan tuh Fitri menjawab bahwasanya Al-Quran itu kitab suci agama Islam. Suka membacanya berapa kali dalam satu minggu? 5 kali. Luar biasa. Yang lebih baiknya itu setiap hari minimal membaca Al-Fatihah. Tapi sering kan setiap sembahyang pasti membaca kalian ya. Kalian suka sembahyang kan? Setiap hari ada berapa waktu? 5. Ada 5 waktu. Subuh. Tadi sholat subuh. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Mau menjadi anak yang soleh? Kenapa mau menjadi anak yang soleh? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa kalian ingin menjadi anak yang soleh? Ada yang bisa menjawab? Karena anak yang soleh banyak disayang orang, disayang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya ingin menjadi anak yang soleh? Ayo, patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak, dan kepada adik. Kalau kepada adik itu kurang tepat ya, karena kan biasanya yang memberi memberi nasihat itu sesungguhnya yang sebagai kakaknya. Oke, selama perintah tersebut baik, selama perintahnya kepada kita itu baik, ya. Misalkan menyuruh sembahyang baik tidak? Menyuruh bersedekah baik tidak? Menyuruh senyum baik tidak? Baik. Tapi kalau senyum setiap saat bagaimana? Baik tidak? Baik. Masa kita harus senyum setiap saat? Senyum gitu gimana? Baik tidak? Ada pertanyaan, kenapa orang tersebut senyum-senyum selalu? Ada apa? Ya. Tidak begitu senyum setiap saat baik, tapi senyum itu di saat kita mendapat kesenangan, senyum. Dan tak lupa juga kalau kita mendapat musibah juga jangan tersedih terus, tapi harus berusaha bersenyum. Oke, anak yang soleh adalah anak yang apa? Tadi anak yang selalu menuruti semua perintah agama ya, yang selalu menuruti
tidak membantah. Misalkan disuruh, Jumahir tolong beliin apa namanya bumbu ke warung. Gimana harus menjawabnya? Iya mah, iya bapak, jangan jangan bilang tidak mau, jangan itu berdosa. Misalkan di sekolah, tolong anak kelas 5 halamannya harus selalu bersih. Kalian bagaimana menjawabnya kalian? Baik bu, gitu ya, jangan membantah. Karena tadi juga kita tahu bahwasannya kebersihan juga sebagian dari an-nadofatu minal. Ya, kembali ke cita-citaku menjadi anak soleh. Anak yang soleh pasti selalu disayang oleh siapapun, betul tidak? Kenapa? Karena sikap dan perilakunya selalu baik, selalu terpuji, ya, tidak menjengkelkan orang lain. Oke. Salah satu perilaku yang selalu dikedepankan oleh anak yang soleh adalah selalu berbuat jujur dan ikhlas dalam berbuat ikhlas, ya, tidak selalu menerima imbalan, ikhlas kerjaannya. Itu anak yang soleh. Jangan disuruh ke warung, pas pulangnya minta jajan, minta imbalan. Mana mah imbalannya? Itu tidak baik, ya. Kalau dikasih baru kita terima. Itu anak yang soleh. Oke, barangkali penjelasan Bapak sedikit tadi bisa dicerna atau dimengerti sedikit, atau ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang dimengerti oleh kalian tentang anak yang soleh. Kalian soleh semuanya kan? Insya Allah, atau yakin soleh? Yakin. Silahkan, ada ya pertanyaan tentang soleh? Atau Bapak menanya kepada kalian? Apa, Dipa? Yang disebut anak yang soleh itu, tadi kita bahas anak yang selalu patuh dan turut kepada perintah-perintah orang lain, guru, atau misalkan orang tua, selama perintahnya itu baik. Oke, paham Dipa? Yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti dan sudah jelas, ini Bapak akan membagikan dulu kerja individu, ya. Ada soal yang harus kalian isi, ya. Dikebelakangkan. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, ada waktunya 5 menit ya, Bapak tunggu. Individu tidak kerjasama, di depan aja, ke depan. Ini soalnya coba ditulis di buku kamu yang kamu, ya. Ini kan satu, ditulis dulu soalnya. Ya, ini kan individu, nanti ada kerja kelompok lagi. Ini individu masing-masing dikerjakannya. Paham nggak? Ini soalnya misalkan satu ditulis di buku, ini kan tidak ada lagi kertasnya ditulis. Dikasih nama ya, sesuai dengan materi yang tadi Bapak sampaikan.
Itu diuraikan lagi karena Bapak ingin menguji pengetahuan kalian tentang anak yang soleh. Ya, silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit saja cukup karena soalnya tidak begitu banyak. Itu materi yang sudah kalian tadi pahami, sudah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak. Silahkan dikerjakan. Sekolah ngomong itu. Sudah? Ada yang sudah? Oke, yang sudah. Sudah? Oh, belum. Ada yang sudah? Oke.
Sudah. Oke, karena waktunya sudah cukup 5 menit, Bapak kira semuanya pasti sudah pada menjawab dan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Silakan yang lain dikumpulkan. Ayo yang lain dikumpulkan. Waktunya sudah tepat 5 menit, sudah cukup. Dikumpulkan saja. Oke, setelah Bapak periksa hasil pekerjaan kalian, ternyata semuanya jawabannya betul-betul. Ya, tepuk tangan buat kalian. Oke. Ya, ternyata kalian itu sudah cerdas, sudah paham apa yang disebut dengan anak yang soleh. Tujuannya yaitu adalah kita supaya menjadi manusia-manusia yang bisa dipercaya, saling menghargai satu sama lain, ya. Di dalam lingkungan sekolah pun juga sama, kita harus saling menyayangi, menghargai sesama teman. Apalagi di keluarga, kita menghargai orang tua, menghargai kakak, dan menghargai adik-adik kalian. Sudah punya adik kan di rumah? Punya kakak? Oke. Sekarang kemarin kita kan sudah membentuk kelompok ya. Kelompok, silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing. Gabung ke kelompok masing-masing. Udah. Kelompok sudah ya, pas. Siapa ketuanya di sini? Sudah. Oke, Bapak akan bagikan sesuai dengan tugas kelompoknya. Berada lembarnya, digabung aja silakan untuk kerja kelompok. Kerja kelompok, ya dikerjakan. Silakan gabung aja. Ini ada, ya dikerjakan, gabung. Dikerjakan sama-sama. Nah, ini kerja kelompok dijawab ya. Ini waktunya 3 menit bisa menjawab. Karena kan soalnya juga Bapak supaya tidak repot, jadi dipermudah. Kemudian soalnya juga tidak banyak. Silakan dipelajari ya. Dipelajari, dipilih yang paling baik, mana yang kira-kira jawabannya yang paling benar. 1 menit lagi. Sudah ini? Luar biasa kelompok 1. Coba dilihat. Kelompok 2 sudah? Luar biasa juga. Kelompok 3 juga sudah? Oke, kelompok 4 sudah.
Oke, Bapak akan ngecek kelompok mana yang betulnya lebih banyak ya. Kelompok yang mana yang kira-kira jawabannya yang paling bagus. Oke, hasil penilaian Bapak, kelompok yang paling bagus adalah kelompok 4, kelompok yang diketuai oleh Dipa. Tepuk tangan, kelompok 4. Luar biasa, ini jawabannya semuanya betul-betul ya. Dan kelompok yang mendapatkan nilai kedua, yaitu kelompok yang diketuai oleh Nerista. Mana? Oh, kelompok kedua ya. Luar biasa. Itulah kalian ternyata hebat-hebat menjawab soal 3 menit sudah bisa dengan begitu banyak yang bagusnya ya. Kelompok 1 juga luar biasa bagus, kelompok 3 juga luar biasa bagusnya. Oke. Anak-anak sekalian, mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas materi hari ini? Sudah bisa diterapkan di keluarga, di sekolah bisa diterapkan? Bahwasanya kita ingin menjadi anak yang selalu menghargai kepada siapapun, selalu menuruti apa yang diperintahkan selama perintah tersebut baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, kalau sudah mengerti dan sudah dipahami, kebetulan waktunya kita sekarang sudah cukup ya, sudah cukup memahami kalian, sudah cukup dengan materi pada hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, besok sebelum berangkat ke sekolah kalian minta doanya kepada orang tua dan tak lupa makan pagi-pagi supaya kalian sekolahnya berenergi. Semangat! Semangat! Silakan untuk pulang dan tertib. Dari sini dulu. Yang ini hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan.